Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinantia Febriela dari Prodi Bahasa Inggris Bisnis NRP 1404191010. Video ini dibuat untuk UTS PKN, yaitu sharing pengalaman tentang kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam ataupun penyakit endemik. Jadi, Indonesia dalam kondisi tanggap darurat bencana non-alam pandemik virus corona atau COVID-19. Corona terus mewabah dengan sebaran hampir di semua daerah. Jumlah kasus terkonfirmasi dalam perawatan hingga meninggal dunia terus meningkat setiap harinya. Sejumlah pemodelan memproyeksikan wabah tersebut akan mencapai puncaknya pada April hingga Mei 2020. Saat ini, Indonesia masih dalam krisis. Penanganan masa krisis inilah yang akan menentukan apakah jumlah kasus positif corona akan terus naik atau terkendali. Indonesia mungkin memiliki banyak pengalaman penanganan bencana alam, akan tetapi menangani bencana non-alam seperti virus corona, Indonesia masih pemula. Meskipun ada masa Hindia Belanda pernah mendapat bencana serupa akibat wabah flu Spanyol, faktanya sejarah kesehatan tidak lebih menarik dibanding sejarah politik. Meski demikian, tidak ada kata terlambat untuk menghambat dan menghentikan laju penyebaran virus corona. Menghadapi bencana dari makhluk tak kasat mata tersebut, Presiden Joko Widodo menyebut solidaritas masyarakat adalah modal untuk melawannya. Solidaritas akhirnya adalah modal sosial diharapkan dapat menjadi senjata sosial untuk mengatasi bencana corona. Lalu, sikap apa yang harus kita terapkan di saat situasinya seperti ini? Pertama, saling percaya dan solidaritas. Sikap saling percaya diperlukan untuk mengatasi bencana corona. Saling percaya diperlukan baik antar masyarakat maupun dengan pengambil kebijakan. Masyarakat harus percaya dengan skema kebijakan penanggulangan bencana corona pemerintah dengan tetap berpikir kritis. Percaya ketika diminta untuk tetap di rumah, bekerja di rumah, meniadakan kegiatan ramai, tidak berkerumun, dan sebagainya untuk mencegah penyebaran virus secara masif. Tanpa kepercayaan publik, upaya pemerintah mengatasi bencana corona akan sia-sia. Begitu juga sebaliknya. Pemerintah mesti percaya bahwa masyarakat juga tidak tinggal diam. Masyarakat ikut membantu, baik sekedar mengikuti anjuran pemerintah maupun membantu mengatasi kekurangan perlengkapan dan kebutuhan yang belum mampu dicukupi pemerintah. Misalnya, kebutuhan tenaga medis, masker, hand sanitizer, bahkan makanan dan lainnya. Pemerintah harusnya menjaga kepercayaan ini dengan mengoptimalkan upaya penanggulangan bencana corona, mengutamakan kepentingan publik dibanding kepentingan segelintir elit. Kepercayaan akan menumbuhkan solidaritas, baik individu maupun kolektif. Solidaritas merupakan energi sosial untuk menghadapi bencana corona. Solidaritas antar warga dapat membangun kekuatan di tingkat masyarakat. Solidaritas politik untuk membangun kekuatan politik dan kebijakan di tingkat negara. Dalam kondisi bencana, hilangkan sekat penguasa dan oposisi atau solidaritas nasional lebih penting. Kedua, gotong royong dan kerjasama. Gotong royong adalah modal sosial yang sudah mengakar warisan leluhur bangsa Indonesia. Partisipasi individu dan kelompok ini diperlukan untuk mengatasi bencana. Lupakan persatuan politik demi menanggulangi bencana dan menjamin keselamatan kolektif. Kerjasama juga diperlukan dari pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga tidak wajar dan menimbun barang. Dunia usaha seharusnya cepat tanggap mengalokasikan dana CSR untuk penanggulangan bencana corona. Dalam kondisi demikian, semua bisa menjadi korban. Jika dunia usaha tidak mau ambil bagian, bisnisnya ke depan pasti akan terganggu, sebab dunia usaha berhubungan dengan SDM dan pasar. Keduanya digerakkan oleh manusia, dan wabah corona mengincar manusia siapa saja dan di mana saja. Ketiga, pemberdayaan. Pemberdayaan diperlukan untuk mengelola kemampuan masyarakat dalam mengatasi bencana corona. Masyarakat Indonesia sudah berdaya dan teruji mengatasi persoalan bencana alam di negeri ini. Pemberdayaan masyarakat diperlukan karena mereka juga subjek, bukan sekedar objek kebijakan.
Menghadapi bencana corona, pemerintah tidak mungkin bisa melakukannya sendiri tanpa partisipasi masyarakat. Dalam kondisi bencana, inisiatif masyarakat diperlukan untuk mengatasi persoalan di lingkungannya. Misalnya, di tengah kelangkaan masker dan hand sanitizer, banyak individu dan komunitas membuat barang langka tersebut dan membagikannya secara gratis kepada yang membutuhkan. Lebih dari itu, ada juga yang membagi-bagikan sembako bagi masyarakat paling terdampak secara ekonomi. Lalu, bagaimana peran saya dalam berkontribusi untuk situasi saat ini? Mungkin bisa dibilang tidak besar hal yang saya lakukan. Saya hanya menyumbang beberapa dana untuk mereka yang membutuhkan. Mungkin bernilai sedikit, tetapi jika yang menyumbang cukup banyak, maka dampaknya juga cukup besar. Lalu hal kecil lainnya yang berdampak sangat besar, yaitu selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan tidak menyepelekan arahan dari pemerintah atau pihak-pihak tertentu. Saya sebisa mungkin untuk mematuhi peraturan yang ada, dan itu merupakan satu langkah yang baik dalam situasi seperti ini. Sekian video dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.